warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi saudaraku Kamis Pon ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya. Capek jadi Kamis Pon. Berarti apa? Hidupnya penuh dengan masalah. Terus kapan Kamis Pon itu bisa mengenal jati dirinya? Ini pertanyaan dari orang yang sama ya, teman-teman. Teman-teman Kamis Pon dimanapun Anda berada. Yang membuatmu capek ya, itu bukan karena kamu lahir Kamis Pon ya, tapi karena kamu malas untuk belajar. Sehingga ketika kamu dihadapkan pada sebuah masalah, kamu tidak memiliki kemampuan untuk beradaptasi, kamu tidak memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri. Nah, itu yang terjadi. Sehingga Anda merasa bahwasanya masalahmu itu berat. Anda merasa bahwasanya hidupmu itu kok selalu berat, selalu sial, selalu pokoknya selalu ya, bertemu dengan hambatan dan kendala gitu. Nah, inilah yang perlu kita tindak lanjuti gitu loh ya. Inilah yang perlu kita sikapi, bagaimana supaya ke depan kamu bisa beradaptasi, kamu bisa menyesuaikan diri gitu loh ya. Itu yang paling penting, itu ada di sana. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan kecerdasan kita. Kita belajar. Ya, belajar ya. Makanya ada pepatah mengatakan bahwasanya belajarlah sampai ke negeri Cina. Utlubul ilma walau bisin. Belajarlah dari Anda lahir sampai Anda meninggal dunia. Ya. Yarfa'ul ladzina amanu minkum walau ilma darajat. Barang siapa berilmu pasti akan diangkat derajatnya. Nah, itu sebenarnya kunci kehidupan itu ada di ilmu gitu. Ya. Jadi kalau Anda katakanlah capek hidup jadi Kamis Pon, ya itu bukan karena Kamis Ponnya gitu loh ya. Kalau kamu berpikir menyalahkan wetonmu, yo sama saja kamu tidak mengenal dirimu gitu loh. Ya. Kamis Pon itu hanya melekat ya karena kamu lahir ya di hari Kamis dan pasaran Pon, itu aja gitu ya. Dan yang pasti orang yang lahir Kamis Pon, misalkan ada 1.000 orang yang lahir Kamis Pon, tentunya nasib dan takdirnya ya pasti ya beda-beda gitu loh ya, nggak mungkin sama gitu ya. Nasib dan takdirnya beda-beda dan nggak mungkin sama ya. Kalau sama yo robot namanya gitu loh ya. Yang menentukan Kamis Pon ya, itu sukses atau tidak ya usaha Anda. Ada juga ya Kamis Pon yang tidak sukses lah, banyak. Kamis Pon yang setengah sukses ya banyak. Kamis Pon yang jaya banyak. Anda termasuk yang mana? Ya. Kalau Anda bertanya kaitannya capek jadi Kamis Pon, berarti Anda termasuk yang gagal. Nah, fokus di mana kegagalan Anda? Nah, itulah yang diperbaiki. Berarti ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang Anda harus maksimalkan supaya Anda itu tidak gagal. Jadi prinsipnya ada di situ, rumusnya ada di situ. Ya, kadang kita tidak berpikir ke sana gitu. Ya, orang itu selalu menyalahkan nasib, selalu menyalahkan takdir. Padahal yang menjalani nasib, yang menjalani takdir ya, teman-teman Kamis Pon itu siapa? Yo Anda sendiri gitu. Ya, tapi kita menyalahkan nasib kita, menyalahkan takdir kita, seolah-olah hidupmu itu sudah ditakdirkan katakanlah hancur gitu kan ya. Tidak, kamu hancur, kamu jaya, kamu berhasil, itu karena ada usaha di dalam dirimu gitu. Ada pergerakan di dalam dirimu ya. Makanya ketika teman-teman Kamis Pon katakanlah gagal ya, yang perlu kamu lakukan adalah evaluasi kegagalan itu. Kenapa kok kamu gagal? Apa yang membuat kamu gagal? Nah, itu yang diperbaiki ya. Ketika kamu larut di dalam proses perbaikan, maka kamu tidak akan capek lahir Kamis Pon. Kenapa? Kamu menuju sukses. Tapi kalau itu tidak kamu lakukan,
kamu menyalahkan nasib, menyalahkan takdir, ya, kamu tidak mengenal dirimu, kamu tidak mengenal jati dirimu, ya. Itu yang perlu Anda sikapi gitu ya. Jadi itu ya teman-teman kami sekalian ya. Jadi ketika kita ini katakanlah nasib kita jelek ya, takdir kita jelek, berarti ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang salah yang harus diperbaiki. Nah, kapan kami pun bisa mengenal jati diri ya? Ya ketika kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, untuk apa kamu hidup ya. Pada dasarnya ya teman-teman kami pun ya, hidup ini adalah ibadah kepada Tuhan ya. Pada dasarnya hidup ini adalah ibadah kepada Tuhan. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Ya. Jadi proses Anda katakanlah gagal ya, proses katakanlah Anda menderita, itu adalah bagian dari perjalanan spiritual Anda. Ya, artinya ada sebuah hikmah, ada sebuah pelajaran yang Anda harus petik dari setiap peristiwa yang Anda jalani. Jadi Anda harus punya pola pikir seperti itu. Ketika Anda punya pola pikir seperti itu, ya, maka lambat laun Anda akan mengenal jati diri Anda. Nah, yang paling penting adalah menjalankan spiritual Anda. Ibadahmu kencengno, tirakatmu kencengno. Ya, ketika itu bisa Anda terapkan, Anda aplikasikan, maka yakin ya, kamu akan mengenal dirimu, mengenal jati dirimu ya. Paham ya teman-teman kami semua? Nah, silakan kalau ada pertanyaan ya, tulis saja di kolom komentar ya. Kita akan buat ya untuk materi-materi selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.